Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki hajat dan kebutuhan dalam hidup. Maka sebagai hamba kita diharuskan untuk berdoa setelah melakukan usaha yang maksimal. Bahkan jika kita terus berdoa kepada Allah, Allah tidak akan bosan mendengarkan doa kita. Justru dengan meminta dan berdoa akan membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat kita dengan Allah, insya Allah doa dan hajat kita akan terkabulkan. Maka dalam berdoa jangan sampai melakukan hal yang justru dapat membuat tertolaknya doa kita, yaitu ada sebuah kata yang sangat berbahaya. Jika sampai kata ini terucap, apalagi terlintas dalam hati, akan membuat doa kita tidak terkabulkan. Begitu penting dan bahayanya ucapan ini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita. Namun ternyata ucapan ini jarang diketahui oleh banyak orang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut ke materi, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Kita bangun channel kita ini agar tetap menjadi wasilah dalam menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Saya doakan semoga Anda selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada dasarnya Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, dan akan memberikan apa yang hambanya minta selama dia mengikuti aturan dan perintahnya. Seperti yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu mematuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dalam ayat tersebut sudah jelas tentang dikabulkannya doa seseorang selama dia menjaga perintah Allah dan tidak melakukan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita dua faktor yang sering tidak disadari yang membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kurang menjaga kebersihan dari perkara yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik dan tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang baik pula. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah juga berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman,
makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar menyembah kepadanya. Kemudian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut dan juga berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari barang yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makanan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Yang kedua, tergesa-gesa dan lalai dalam berucap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, doa seorang hamba akan senantiasa dikabulkan selama dia berdoa bukan untuk keburukan atau untuk memutus tali silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Kemudian seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud tergesa-gesa dalam berdoa?" Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu seseorang yang berkata, "Sungguh aku telah berdoa dan berdoa, namun tak juga aku melihat doaku dikabulkan." Lalu dia merasa jenuh dan meninggalkan doa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Begitu bahayanya ucapan ini apabila sampai terucap pada diri kita. Bahkan ada ulama yang mengatakan, sekalipun rasa ragu itu terselip dalam hati, maka doa kita akan terhalangi. Dan kata-kata ini, juga pemikiran ini, sering muncul tanpa kita sadari. Semoga Allah kuatkan keimanan kita, diberikan istiqomah dalam ketaatan, sehingga hati kita teguh dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.